'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atillah. Ini ibu-ibu, sejatinya syukur itu, bahwa syukur itu adalah ats-tsana'u 'alan ni'am, menikmati, berbahagia, menyukai atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa mahabbatuhu, benar-benar nikmat itu bisa menikmati sesungguhnya. Loh, apa bisa ya wong diparingin nikmat kok jero ora iso menikmati? Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan. Bahkan secara umum apa-apa ada, tetapi mereka hambar menikmati itu. Maka dilengkapi wal amalu bi ta'atillah. Setelah benar-benar merasakan nikmat itu, menyenanginya, lalu digunakan untuk taat kepada Allah. Di antaranya para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini satu wujud kita bisa menghadiri. Nah, dalam majelis ilmu ini tidak lain adalah untuk setelah mengetahui banyak ilmu ini, tentu kita semakin takut kepada Allah. Di dalam bahasa Al-Quran itu takwa. Makanya takwa itu menurut Ibnu Qayyim sendiri adalah antakmala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Oh, ternyata itu adalah antakmala, sebuah tindakan, amalan nyata, tidak hanya ngomong saja, tidak hanya memahami saja, tapi antakmala bi ta'atillah ala nuri minallah. Dan di dalam jalan ketaatan itu didasari ilmu Allah, yaitu yang ada di Al-Quran, yang dijabarkan di Al-Khatib. Tarju sawaballah. Ketika menjalani itu, ibu-ibu, itu diikuti tarju sawaballah, terus berharap akan pahala Allah. Kalau kita itu beramal lalu kemudian itu enggak ada apa-apa, loh ini apa? Sementara itu sebaliknya antat ruka maksiat Allah, bahwa takwa itu meninggalkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ala nuri minallah, karena tahu dengan ilmunya itu ini adalah maksiat, harus ditinggalkan. Akhafa iqaballah, mereka demikian itu karena takut akan azab Allah. Sampai di sini inilah sesungguhnya harapan kita kesana kemari dalam rangka untuk menambah ilmu ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Hari ini, sore ini, ibu-ibu sekalian, kita mengkaji bersama-sama seperti yang dibacakan oleh ibu tadi di surat Maryam ayat nomor 88 sampai 92. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, sesungguhnya ini satu paket sampai ayat nomor 95 sesungguhnya. Tetapi intisarinya para ibu, para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah, bapaknya hanya 1, 2, itu adalah
bagaimana ternyata ayat ini yang jauh diturunkan kepada kita ini setelah 14 abad yang lalu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hari ini sampai sore ini sampai kepada kita. Ini kebetulan adalah momen-momen ini tepat sekali, yaitu di bulan Desember. Sebagaimana kita ketahui, bulan Desember itu identik dengan milad. Apa milad ini ya? Acara peringatan orang kufar, orang non-muslim, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi Masya Allah, coba bagaimana sesungguhnya? Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita tilik, kita tarik bahwa surah Maryam, surat Maryam ini diturunkan oleh Allah ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih sedikit itu hijrah ke Habasyah. Itu Ethiopia zaman jahiliyah dahulu, di mana sebagaimana kita ketahui siapa ya rajanya, Raja Habasyah dulu itu ya Raja Najasyi. Raja Najasyi, Negos di dalam bahasa Ibrani itu sesungguhnya namanya bukan itu, namanya itu Armah. Karena gelar sebagai raja itu mendapat sebutan Al-Najasyi. Seperti yang kita ketahui, Ethiopia saat itu, Habasyah saat itu negara daerah mayoritas Kristen. Namun demikian di luar beda akidah itu dengan umat Rasulullah saat itu sangat menghargai. Dibuktikan ketika Ummu Salmah dan sebagainya itu hijrah, ternyata di sana dilindungi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, tahu yang saat itu salah satu sahabat Nabi yang ikut hijrah itu adalah Hamzah bin Abu Thalib, putranya pamannya Nabi Abu Thalib, sehingga itu adalah sepupu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kalau para sahabat saat itu dilindungi di sana, datanglah tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dua pilihan tokoh yang dipimpin ke sana itu salah satunya adalah Amr bin As. Sebelum masuk Islam, Amr bin As minta kepada Raja Najasyi agar orang-orang ini yang hijrah itu dikembalikan ke Makkah. Nah, saat itu diterangkan dalam sebuah hadis, Ibnu Ishaq menguraikan di sana terjadi dialog. Nah, dialognya itu Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abu Thalib. Di antaranya begini, di antaranya karena ini panjang, di antaranya begini ditanya, "Wahai Ja'far, mengapa kalian tidak mau masuk Kristen? Ini daerah yang kalian hijrah ini adalah daerah Nasrani. Tapi kalian kok tidak mau masuk Nasrani?" Jawabnya Ja'far itu penuh elegan, sangat elegan. Kata Ja'far radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Saya
di dalam agama saya Islam itu dilarang berzina, dilarang makan barang haram, dilarang saling membunuh, dilarang hasut, dilarang mencaci maki, mencederai tetangga. Kami disuruh nikah, tidak boleh zina. Oh begitu ya? Iya. Di mana agama kami yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, sebelumnya dulu itu aku adalah seorang pemabuk, pembunuh, hidupnya nggak karu-karuan, akhlaknya rusak. Tetapi dengan Islam inilah kami menjadi orang yang baik. Maka saat itulah, ini singkatnya ibu-ibu nggih, singkatnya langsung Hamzah bin Abu Thalib membacakan surah Maryam, dibacakan ayat pertama dan selanjutnya, dan disitulah subhanallah Raja Najasyi menyatakan berishad masuk Islam. Langsung Amr bin As dan temannya itu diusir. Sudah, kalian kembali, sampaikan di sana bahwa aku telah masuk Islam. Coba, makanya di dalam tarikh itu dijelaskan ketika Raja Najasyi meninggal itu, Nabi tidak bisa datang ke sana menyolati, ya sholat khauf. Inilah sebagai dalil Bapak Ibu, ketika kita khawatir ada saudara kita jauh meninggal, tidak ada yang menyolatkan, kita diperbolehkan sholat. Jangan kadangkala itu teman-teman ini krungu Jakarta, di Malang, Lumajang, Gempa Bumi, mau ke sholat kau, nang kono nyolati sak bajek. Ini dalilnya juga sababun nuzulnya di situ. Nah, di sanalah dialog-dialog tadi disampaikan bahwa Ja'far bin Abu Thalib menyampaikan, kami di agama Islam ini berkeyakinan memahami bahwa Isa itu hanya hamba Allah. Isa ini bukan anak Tuhan. Isa ini adalah orang biasa seperti kita. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam dari kandungan dari perut Maryam ini juga karena atas kehendak Allah. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, kebetulan saya pernah ngobrol sama orang Nasrani. Saya ingin tahu Trinitas itu sebenarnya bagaimana. Saya sampaikan. Di sana ada 3 Tuhan. Menurut mereka Tuhan Allah. Yang kedua Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Yang ketiga Isa sebagai anak Allah. Saya tanya itu bagaimana? Ternyata mereka beralibi. Apa Bu? Nopo alibi ini? Ngeles. Oh tidak, itu sesungguhnya tetap Tuhan kita itu Allah. Ketika disodokan itu tidak mau. Nah, inilah yang dibacakan Ibu tadi di surat Maryam mulai ayat 88 tadi itu, bahwa mereka itu berkata, faqalu takhadar rahmanu walada. Rob yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menjelaskan, ketika Allah disekutukan seperti ini murkanya luar biasa, marahnya luar biasa.
Dan inilah yang tertera di dalam surah Maryam tadi itu. Akadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ketika mereka menyatakan seperti itu, ibu sekalian, itu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, bahkan hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Maka agar ini tidak panjang membahas ayat ini, Bapak sekalian, mari kita tengok fenomena yang ada sekarang ini. Hampir-hampir musibah terutama yang berkaitan dengan bencana alam itu terjadi di bulan Desember. Dulu rumin menawi kita ngas niku kan wis panjane Desember iku wis pancen wis mongsone. Apalagi kita sekolah dulu kan mempelajari ya bahwa musim penghujan itu disebabkan karena angin muson barat bertiup mulai bulan Oktober sampai Maret. Koyok ya maton sepertinya. Akan tetapi mari kita lihat bahwa ternyata akhir-akhir ini bencana-bencana yang ada itu Bapak sekalian nggih, kapilen bapak-bapak mawon, itu akhir-akhir ini sering datangnya itu tiba-tiba, tidak terdeteksi. Dari kalangan para pengamat dan ahli itu sering kecolongan, terlebih khusus di bulan Desember ini. Kita sebagai seorang mukmin, ibu-ibu sekalian, ini ada baiknya, bahkan harus selayaknya melihat fenomena di bulan Desember ini adalah dari sisi ilahiyah ini. Betapa ketika Allah ini dipersekutukan, disamakan. Sama dengan siapa? Sama dengan anaknya. Anaknya disembah. Inilah yang terjadi. Bisa jadi kemurkaan Allah karena dipersekutukan. Maka mari setidaknya ini menjadikan sebuah perbaikan keimanan kita. Dulu kita itu ingat yang Ibu nggih. Dalam surah Al-A'raf ayat pinten nggih, 96 atau berapa itu, kita masih ingat dulu itu, masih ingat ya. Ketika Pak Amin Rais era-era 90-an akhir dalam rangka melihat kerusakan di bumi Indonesia, ingin menawarkan solusi penyelesaian problematika di negeri ini, itu Pak Amin Rais mengutip ayat itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, seandainya para penduduk bumi ini amanu wattaqau, benar-benar beriman, mengimani Allah, tidak ada sekutunya, tidak membuat ritual-ritual ibadah yang di luar aturan-aturan Allah dan Nabi-Nya itu. Wattaqau, diwujudkan senantiasa bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barokatin minas sama wal ardh. La fatahna, kata guru kita dulu itu, setiap kata kalau di awal dengan la taukid
itu sebuah kepastian, pasti, sungguh, kata Allah, sungguh akan kami bukakan keberkahan bagi mereka itu dari langit-langit dan bumi. Tapi sayangnya wala in kadzabu, ternyata mereka itu banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah ini. Artinya banyak yang kufur, imannya setengah-setengah, imannya dicampur aduk. Hari-hari ini subhanallah, Islam yang sudah sempurna ini, akidahnya yang sudah ditata oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat ini, hari-hari ini dikolaborasi, dicampur dengan budaya ini, budaya itu. Suatu ketika kita membuka di medsos, di media sosial itu ada acara, kalau di daerah pesisir laut itu ada acara apa ini, ibu-ibu sekalian, para pencari ikan nelayan yang mau berangkat itu. Nah, itu mengadakan larung sesaji. Ya, acara begitu apa itu ya? Tapi bagaimana ketika kita lihat itu, acara campur-campur. Sisi lain ada sosok-sosok yang tampilannya muslim seperti kita, dipimpin oleh seorang ustadz kiai seperti kita, seperti ya. Sisi lain tak jauh itu ada orang-orang yang tampilannya seperti orang Jawa dengan membawa sesaji, dengan membawa pusaka, gandengane biasa sing belum menunggu menyandang. Itu campur. Malamnya pagelaran dangdut. Seperti ini semakin digelorakan, diuri-uri. Maka kadangkala kalau kita berpikir, masya Allah ya, apakah ini yang menjadikan Allah murka ini? Dan ini tidak bisa hilang. Dakwah kita termasuk di Muhammadiyah dalam rangka memberantas TBC ini masih banyak sandungan-sandungan seperti itu. Bahkan dengan serta-merta mereka itu ngeklaim, ngecap kita ini dinisbatkan sebagai orang-orang yang merusak agama itu sendiri. Ini contoh. Maka kalau kita lihat salah satunya di Semeru, di puncaknya Mahameru itu, dan di daerah sekitarnya itu di Lumajang, mungkin kita tahu, ibu-ibu nggih, di daerah Senduro jurusannya itu ada pura yang besar itu saat itu diresmikan. Kemudian banyak di sana itu beberapa ya, nggak banyak itu tempat-tempat pemandian yang dikeramatkan masih banyak. Maka kalau itu sekarang ini terjadi seperti ini, bisa jadi karena Allah itu murkai. Nah kembali, makanya di situ itu takatus samawatu, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Watan sakul ardu watakhirul jibal hadda, dan gunung-gunung itu runtuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan di dalam ayat ini bahwa ya karena memang Allah itu sangat marah, sangat murka. Salah satunya diwujudkan dalam hal-hal yang seperti itu. Ini kita harus yakin, ini ayat, ini Al-Quran ini.
Jangan serta-merta tidak sekedar ini karena musimnya musim penghujan, ini musimnya musim banyak bencana. Tidak sampai di sana. Nun sewu niki mangke sampai jam gangsal nggih. Setengah gangsal nggih. Ya. Saya khawatir nanti kalau bablas Ibu nggih. Ini yang terjadi sekarang ini Bu sekalian. Kalau dulu mukadimahnya sudah dijelaskan bagaimana seorang Najasyi masuk Islam karena takut akan murka Allah itu. Lalu kemudian di hari-hari ini, sekarang ini kondisinya itu berbalik. Banyak tidak ketinggalan dari saudara kita umat Islam yang berwala kepada mereka. Coba kalau di medsos itu hampir setiap hari ya, setiap saat ya kita itu menyampaikan haram, menyampaikan selamat Natal. Jangan sampai keluarga kita. Tapi apa yang terjadi? Karena media mainstream, media-media pokok itu sudah dikuasai mereka. Bahkan beberapa hari yang lalu, kemarin ya, itu ada Kakanwil Kementerian Agama menghimbau. Kata-katanya menghimbau kan juga bisa bernadakan memerintah untuk memasang spanduk ucapan selamat Natal. Tapi alhamdulillah tidak lama kemudian langsung didatangi para tokoh-tokoh, para ustadz untuk meluruskan dan itu dicabut. Bukan masalah selesainya pasang dicabut, tidak, tapi kok cek kumowani, cek wani-wani ini. Dulu kita masih kecil itu tidak ada ini ya. Bahkan kita sudah sekolah SMA itu tidak ada. Tapi ketika kita sudah menginjakkan umur hampir 60 tahun ini, loh kok macam-macam. Kita pernah berpikir Ibu sekalian, kira-kira yang terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kira-kira bagaimana? Sekolah-sekolah sudah banyak yang diintervensi. Apa diintervensi ini? Intervensi man asalnya itu dimasuki, tapi mereka mengatur. Di rapot kita niku rumiyin nggih, rapot sekolah niku lho. Lha kan naminipun pendidikan agama Islam. Hari ini sudah ganti apa namanya? Pendidikan agama dan budi pekerti. Coba PAPB. Cek wani-wani ini. Tadi itu kita sampaikan awal-awal bahwa seorang yang bertakwa itu diantaranya antatruka maksiat Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Napa nggih maksiat niku? Maksiat niku nek makna kamusipun nek kita bika makna kamusipun maksiat niku napa? Menentang. Cara Jawane napa? Membangkang. Wis seru barang bener kok gak dilakoni. Wis seru barang salah kok dilakoni maksiat. Nah, hari-hari ini banyak orang yang membangkang seperti itu. Padahal dulu itu loh, Najasyi itu masuk Islam karena surah Maryam. Lantaran Bapak Ibu, bukan kok karena surah Maryam, tapi Allah memberikan hidayah lumantar dibacakan. Hati-hati ya ini ya, kata-kata ini kadangkala kita terjebak kepada perbuatan syirik. Karena syirik itu modusnya macam-macam, bentuknya macam-macam. Nah sekarang ini malah kita itu banyak yang terjebak dalam perbuatan-perbuatan syirik.
Apa contohnya nih nggih? Aku numpomo gak kenal si fulan, gak kira aku dadi PNS umpamane gitu lah. Soalnya si fulan itu kancaku kepala dinas. Halus. Memang yang menjadikan PNS itu teman kalian, teman tadi. Aku umpomo gak sering ngaji nang Bu Amrin, ora kira aku dijak nglencer mong. Hati-hati. Awalilah setiap kalimat ucapan itu dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kula niki asring nderek ngaosten Aisyah. Nggih sakniki nggih kecathet. Nah enten program napa wan kita niku katut. Kita saged menggalang, menggapai jamak-jamak tadi. Jadi berkaitan dengan syirik itu yang jelas-jelas itu kita sudah saling tahu, tetapi cuma resikonya kadangkala kita masih belum kuat. Karena di dalam kaidah Islam itu ada apa yang dinamakan al-wala wal bara. Al-wala itu loyalitas kita terhadap agama. Kecintaan kita terhadap agama ini apa benar-benar melebihi kecintaan kita selain itu. Wal bara, berlepas diri. Jelas-jelas itu tidak diperbolehkan. Jelas-jelas itu berpotensi ini syirik. Walaupun mereka itu berdalih di akal-akal, di otak-atik, lepas saja. Nah, niku mangke kan niku Pak, kita niku kan ewo pekewo niku lho repot. Ewo pekewo niku. Mboten ngeten niku nggih dulur kita. Mboten ngoten niku nggih tangga kita. Napa malih kita mblenget diwewehi. Mboten terlibat niku dos pundi. Masyaallah, akidah itu memang berat. Tetapi ketika akidah seseorang itu sudah tertata dengan baik, tidak ada masalah. Karena itu kita yakini sebagai ujian. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Nah, karena itu sebab Allah murka digambarkan sampai gunung-gunung itu runtuh, bumi seakan terbelah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu di dalam Ibnu Katsir dijelaskan mereka itu adalah karena senantiasa tawadhu tasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian agar kita juga sangat takut. Takut apa? Ketika terjadi berbagai musibah akibat kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Mungkin ada yang bertanya, kita ini alhamdulillah kita itu domisili di tengah kota, insya Allah Pak kemungkinan kecil banjir, insya Allah Pak tidak sampai gempa, insya Allah tidak sampai kena lahar dingin dari Semeru gitu. Terutama di Jombang. Dari pantai utara radius sekitar 78 kilo ke selatan itu sekitar 80 kilo, tengah-tengah Jombang ini. Apa kira-kira kita bisa merasa aman, Ibu sekalian? Aman? Ya aman, nyatanya kan aman. Masya Allah. Sebagian ulama merinci bahwa ujian-ujian musibah itu yang lebih berat adalah ujian musibah yang terkait dengan agama kita. Kalau itu ujian-ujian fisik, tsunami, bencana tektonik macam-macam, itu fisik. Walaupun efeknya juga nanti kepada agama.
Tetapi yang halus yang bisa melenakan setiap manusia itu adalah ketika kita ini lapang, sehat, tetapi masih banyak bermaksiat kepada Allah. Rusaknya akhlak umat ini, anak-anak kita, rusaknya pergaulan mereka, rusaknya pasar, pernikahan, perniagaan, jual beli yang di situ banyak bermaksiat kepada Allah. Inilah kata ulama adalah wujud musibah yang sesungguhnya lebih besar. Bisa jadi saudara kita yang di sekitar Lumajang Semeru sana itu kita bantu, kita evakuasi, lalu kemudian diberikan hidayah oleh Allah. Bisa jadi. Tapi bisa jadi setelah sepeninggal para relawan, kemudian mereka kembali di dalam kesyirikan. Tetapi kalau posisi kita masalah ideologi, masalah akidah, ini kalau sudah rusak, na'udzubillahi min dzalik. Hanya Allah yang menghendaki. Apakah mereka dikehendaki dengan hidayahnya, atau sebaliknya, apakah Allah menghendaki semakin sesat? Tapi kalau mereka-mereka itu semoga dengan dibantu logistik, direlokasi, dibangunkan ganti rumah, ya semoga itu bisa menjadikan hidayah. Sebagian orang sudah meyakini, paham bahwa mereka itu menyiapkan tentang kematian. Tapi tidak sedikit mereka yang tidak paham apa persiapan kita. Kalau kita di lingkungan teman-teman kerja atau di mana itu, kalau ada kabar kematian gitu biasanya mesti banyak berkata, sabar, kita sesungguhnya itu dalam antrian. Tapi antrian seperti apa inilah yang perlu disentuh. Apa itu ibu-ibu? Selamatnya akidah, bagusnya keimanan kita, terbebasnya iman kita dari kesyirikan terutama. Karena kesyirikan itu di dalam Al-Quran dikatakan kezaliman yang sangat besar. Walaupun kadangkala kita masih berlepotan perbuatan zalim yang kecil-kecil. Maklum manusia. Tapi harap dimaklumi juga bahwa walaupun yang kecil-kecil itu masih rajin kita lakukan, kita cepat-cepat tobat juga. Memang ibu sekalian, kita manusia ini menjadi hamba Allah ini kadangkala dilematis. Sisi lain, Nabi itu pernah mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Ini sebuah sunatullah. Kita sadar bahwa setiap manusia itu tempatnya salah dan lupa, tetapi harap didukung yang lain. Di sisi lain Nabi juga bersabda, kullu bani Adam khata'un. Kata-kata kulu itu kalau kita baca bisa bermakna tiap-tiap, tapi kadang bermakna semuanya.
Jadi, semua manusia anak Adam ini, keturunan Adam itu adalah suka berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kewajaran ketika mereka berbuat salah itu akan menjadi bagus ketika ia itu taubat. Ada sebagian yang bertanya dalam sebuah majelis tanya jawab. Seorang syekh ditanya, apakah boleh setelah tobat itu berbuat salah, lalu tobat lagi, kemudian berbuat salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Kira-kira bagaimana nggih? Kata kok ngregetno. Mari nyatang tobat ki sepurane ya wis meledo meneh. Napa meledo niku? Dikatakan di sana bahwa boleh. Itu adalah harapan minimal. Setidaknya setelah berbuat salah itu cepat-cepat tobat terhadap perbuatannya itu. Akan tetapi yang bagus itu adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan kita karena kita memahami tentang tobat itu. Nah, kembali inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa ayat ini bagi kita umat Islam khususnya kita yang ada di majelis ini, mari memandang bahwa ternyata adanya peringatan Natal itu bisa menjadikan bencana. Dari mana kita tahu? Di dalam surah Maryam ayat yang kita baca tadi. Ini harapan kita semoga memahamkan kita. Kelihatannya itu kan gampang gitu ya. Kalau niki mboten ngucapaken Natal, tapi melok rame-rame. Ingat, Natal itu sebuah rangkaian sampai tahun baru. Sekarang itu disingkat Nataru. Nataru. Oleh pemerintah panjenengan, kok pemerintah panjenengan nggih kula barang. Oleh pemerintah kita itu, ibu-ibu, sekarang ini selama Nataru itu tidak ada libur, coba. Rimlak mboten nggih. Niku ya belum lama. Dulu itu kalau Natalan gitu, biasa kan ya? Wis biasa kita itu hirup pikuk dinas kerja dan lain-lain. Malah minoritas mereka itu. Sekarang ini mereka itu luar biasa. Karena puncak dari Natal itu adalah tahun baru. Di umat Katolik Ortodok di Yunani sana itu ramenya Natalan itu malam tanggal 1 Januari. Hati-hati. Cobi mangke kita tingali ben kan nggih tanggal selangkung sampai tanggal 11 pundi. Niki pemerintah pun berupaya titik-titik tertentu ditutup. Apa diterobos mangke. Mudah-mudahan ditutup rapet. Sing dulinan mercon ya ora ana, muga-muga. Tapi nanti kita lihat. Inilah ayat ini nanti akan tampak di situ. Dan sebagian kecil sudah ditampakkan oleh Allah dengan adanya bencana-bencana yang terjadi di bulan Desember ini. Semoga Allah Taala senantiasa mengaruniakan taufik kepada kita sekalian, mengaruniakan hidayah kepada kita sekalian, melindungi kita sekalian, menjaga kita sekalian untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Barangkali ada yang salah dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bisa menggugah, menyemangati kita untuk senantiasa mengkaji Al-Quran ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga ada guna faedahnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Puji Santoso yang pada sore hari ini memberikan ilmunya kepada kita bersama. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Ibu-ibu, sebelum kita berpisah perlu